Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Bersama-sama kita katakan, Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan, lebih dari harta, dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami. Bersama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau sambil angkat tanganmu tinggi-tinggi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Bersama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Yes, katakan dengan imanmu. Ya Yesus, diamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau lagi katakan, Kau tunjukkan kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Dengan segenap hatimu katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, katakan, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau sekali lagi katakan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau setia, tak pernah
ucapan syukur kami Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan. Sungguh kasih setiamu yang menghidupkan kami. Hari demi hari boleh kami lalui Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah lepas dalam hidup kami. Kami gak bisa jalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Sungguh kami perlukan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menghidupkan kami. Kasih setiamu Tuhan tak pernah terbatas dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Asal kami punya Engkau Tuhan dalam hidup kami, kami gak perlu khawatir. Engkau Allah yang berjanji, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Katakan, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Mari sama-sama bangkit dari dalam hadirat Tuhan. I need this in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me.
mengikut Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami. Pagi hari ini kami sungguh bersuka cita dan kami terus mau menari buat Engkau Tuhan. Dan biar Engkau Allah yang berkarya bagi setiap kami, bagi ibadah kami di pagi hari ini. Yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Mari sama-sama nikmati hadirat Tuhan. Saudaraku, seberapa banyak dari kita yang mengecap kebaikan Tuhan, boleh katakan yes.
wah kok kayak kurang mantep ya Pak Anang ya, jangan-jangan belum merasakan kebaikan Tuhan ini kayaknya nggak mungkin ya. Jadi yang merasakan kebaikan Tuhan boleh katakan dengan dahsyat, yes! Sekali lagi, 1, 2, 3. Masih kurang kencang, belum sarapan ini Pak Anang ya. 1, 2, 3, yes! Oke, berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Dua-duanya naik ke atas semua. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Jemaat sendiri, lebih dahsyat lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh rasakan sukacita surga dari tengah-tengah kami. Kami boleh menyatakan bahwa Engkau baik, sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan kami mau terus belajar Tuhan menaruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau belajar taat dan setia Tuhan mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. Dan sebentar Tuhan, kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau boleh buka setiap hati kami Tuhan, supaya kami mau untuk diajar, mau untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu yang sebentar lagi akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, boleh menjadi kekuatan kami, boleh membawa kami semakin menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari sambil bangkit berdiri katakan,
Bapa, kami akui akan pertolongan, kasih, kuasa Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Sebagaimana kami ada saat ini, karena kasih karunia-Mu Tuhan, yang menolong, menyertai setiap kami pribadi, keluarga, dan jemaat-Mu Gereja GBI Kasih Karunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkaulah yang disembah, dipuji, ditinggikan lewat kehidupan kami, pribadi lepas pribadi maupun secara berjemaat. Dan kami bersyukur kalau kami ada di tempat ini Tuhan, tempat yang Tuhan berikan buat kami untuk beribadah bersama-sama. Biarlah Engkau Tuhan ditinggikan lewat hidup kami juga dari tempat ini di mana kami berhimpun. Dan kami percaya Tuhan, perhimpunan kami Engkau hadir, Engkau nyata, Engkau memberkati setiap kami. Urapan kuasa-Mu memenuhi kami, kembali memberikan kami kekuatan, semangat, sukacita dalam mengikut Engkau Tuhan. Engkau yang berbicara buat setiap kami Bapa. Kami siap mendengar dan terima firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita untuk mereview kembali dalam pengiringan kita akan Tuhan. Di situasi keadaan apapun, kita harus selalu tentu semakin sungguh-sungguh mantap akan mengikut Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita belajar firman Tuhan dari Lukas 9 ayat 57. Saya memberi judul komitmen mengikut Yesus. Ya, kita sekarang ini lagi sedang ikut Yesus. Amin. Apakah tetap di dalam komitmen? Apakah tetap dalam kesungguhan? Nah, itu kita yang tahu sendiri. Apakah dalam berapi-api atau dalam suam-suam kuku? Atau ya kita jalani keagamaan kita, kekristenan kita, kerohanian kita dengan apa adanya dah, tidak apa-apa. Puji Tuhan. Tuhan selalu pegang tangan kita, nggak sampai tenggelam aja kan gitu ya. Karena berpikir ya saya masih ke gereja, saya masih tetap percaya Tuhan Yesus. Itu modal, itu hanya dasar. Tapi berikutnya di dalam hal kita mengikut Kristus, mari kita belajar. Mungkin tidak asing ayat ini, tapi saya mau mengajak kita Bapak Ibu, di situasi keadaan yang kita hadapi di penghujung zaman ini, mengajak kita untuk kembali mereview, mengoreksi bagaimana pengiringan kita akan Tuhan Yesus. Amin. Lukas 9 ayat 57. Lembaga Alkitab memberi judul hal mengikut Yesus. Saya memberi judul komitmen mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikut aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Haleluya. Bapak Ibu, kata mengikut di dalam pengertian yang saya coba pelajari, dalam Yunaninya kata mengikut itu bergabung sebagai pelayannya yang kita ikuti. Kalau dalam hal ini Yesus, kita bergabung sebagai pelayannya Yesus. Kita bergabung menjadi muridnya Yesus. Jadi kalau kita mengikut Yesus, kita ini
mau bergabung atau menjadi pelayannya Yesus, menjadi muridnya Yesus. Dalam KBBI itu menyertai meniru sang yang kita ikuti. Kalau Yesus ya kita meniru Yesus dong, kan gitu ya. Lalu menganut pahamnya, ajarannya, perintahnya. Jadi kalau kita ini mengikut Yesus, ya tentu sifat karakter kehidupan Yesus itu kita tiru. Ya, kita anut pahamnya, ajarannya, dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Ini pengertian dulu ya. Maka saya berikan definisi menurut ramuan saya, komitmen mengikut Yesus itu adalah perjanjian, keterikatan kita menjadi pelayan dan murid Yesus, dan bertanggung jawab untuk menjalaninya. Bertanggung jawab sungguh-sungguh menjalaninya, melakukannya. Kita sebagai pelayan Kristus, sebagai murid Kristus. Siap? Itulah orang yang mengikut Yesus. Maka saya mengajak kita, mari komitmen lebih bersungguh-sungguh lagi untuk mengikut Yesus. Menjadi pelayan Yesus yang sungguh-sungguh, menjadi murid Yesus yang sejati. Haleluya. Karena orang beranggapan kekristenan itu yang penting terdaftar di gereja. Kalau gereja tertentu ada iuran, bayar iuran, tidak ke gereja pun bagi dia tidak masalah. Kalau ada yang terjadi dalam keluarganya, dilihat dari iuran gereja. Sudah lunas belum? Oh sudah. Tidak ke gereja pun tidak apa-apa, pasti dilayani oleh pihak gereja karena melihat iurannya. Bapak Ibu, di dalam perikop yang kita baca tadi, ya ada ya minimal lah 3 prinsip kebenaran yang harus diterima dalam mengikut Yesus. Kita belajar ya, karena ini agak sedikit penafsiran. Beda penafsiran tidak apa-apa, tapi penafsiran saya ini tidak sesat, cuma mungkin berbeda dari sudut pandang mana melihat perikop ini, karena ini ditafsirkan ya. Nah yang pertama di dalam ayat yang ke-57 saya baca ulang. Mari kita lihat dulu ya, perhatikan Alkitabnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang, ini menawarkan diri loh ya, di tengah jalan kepada Yesus. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Berkata kepada Yesus sedemikian rupa. Mantap toh? Mantap ini, mantap. Kemana saja engkau pergi. Ya, kita sudah tahu ya. Jawaban Yesus ini yang menjadi perenungan kita. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Di sini kalau kita baca ayat ini, orang pertama ini jadi tidak ikut Yesus atau tidak? Tidak jelas ya. Nah, tidak jelas karena kalimatnya sampai di situ. Yaitu setelah Yesus mengatakan di sini tidak dijelaskan, lalu dia mengundurkan diri, tidak ada kalimatnya. Atau lalu dia mengikut Yesus juga tidak ada. Jadi kita tidak tahu apakah orang ini jadi ikut Yesus atau tidak. Tetapi dari jawaban ini Bapak Ibu, kita perlu merenungkan bahwa prinsip yang pertama kalau kita ikut Yesus harus siap menderita bila ada kesulitan atau kesukaran yang terjadi. Artinya kita tidak berhenti ikut Yesus kalau ada kesulitan, kesukaran yang kita alami dalam kehidupan kita. Jangan hanya tidak punya uang saku aja sudah mengambek gitu ya. Pendapatan sedikit berkurang langsung berkata, aduh, maksudnya surut, undur. Jangan Bapak Ibu. Walaupun ada sedikit kesulitan, banyak kesulitan atau kesukaran, karena itu semua dalam kendali Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Kalau kita ikut Yesus, kalau kita orang percaya kepada Tuhan, Tuhan mengendalikan semuanya. Tuhan tahu
Jadi kalaupun ada kesulitan kesukaran yang terjadi, mari kita tetap setia, komitmen ikut Yesus, sungguh-sungguh ikut Yesus. Haleluya. Karena memang banyak ayat yang mendukung hal ini Bapak Ibu. Ya. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus siap menderita aniaya. Kita tidak minta, tapi harus siapkan diri kita. Dan semua saya yakin dalam kendali Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Ya, makanya ketika datang kesukaran, kesulitan itu, tetaplah terobos istilahnya. Tetap maju. Ya, artinya berdoa, berharap, berseru, nangis pun sama Tuhan tidak apa-apa, begitu ya. Tapi artinya dalam hati kita tetap minta kekuatan supaya cakap menanggung segala perkara, kuat dalam menghadapi segala sesuatunya, dan minta hikmat pertolongan Tuhan untuk menerobos keadaan yang sulit ini. Ya, itu doa, permintaan. Seru doa kita didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi mari kita tetap untuk mengikut Tuhan. Haleluya. Yang kedua, banyak ayat yang mendukung tapi sudah paham akan hal itu ya. Yang kedua di dalam ayat yang ke-59. Lalu ia berkata kepada orang lain. Kalau ini Yesus yang mengundang, ya, beda. Tadi dia menawarkan diri. Kalau yang kedua ini Yesus berkata kepada orang lain, ada seseorang. Di terjemahan lain, murid yang lain katanya, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Renungkan ayat ini, pikirkan. Dikatakan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Masa Yesus mengajak dia pergi pada saat pas orang tuanya meninggal di waktu yang sama? Kayaknya begitu ya ayat ini. Kalimatnya, gitu ya. Nah Bapak Ibu, jadi saya dimantapkan dengan tema supaya kita sungguh-sungguh ikut Yesus. Setelah buka ayat ini saya juga merenungkan. Lah ya apa ini? Akhirnya tidak boleh tidak, harus cari referensi yang lain, tafsiran yang lain. Begini Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk melihat terjemahan yang lain ya. Di dalam ini saya buka dulu yang punya Alkitab elektronik TSI, coba lihat TSI ya. TSI. Kita mau melihat TSI-nya dulu. Begini TSI. Nah, ayat 59. Dan kepada orang lain dia berkata, ikutlah aku. Tetapi jawab orang itu, Bapak, izinkanlah saya pulang dahulu. Sesudah bapak saya mati, lalu dikuburkan, saya akan mengikut engkau. Artinya begini, ketika Yesus mengajak ikut aku, begini, Tuhan tunggu dulu mati Bapakku, supaya aku ikut engkau. Maksudnya dalam penafsirannya, supaya orang ini dapat warisan dari bapaknya, tidak kehilangan warisan. Jadi pikirannya, kalau nanti saya ikut Yesus, bapak saya mati, warisannya untuk siapa? Atau saya tidak kebagian. Itu satu penafsirannya. Nah, makanya dia berkata, Tuhan tunggu dulu mati. Lah kebacut ya orang ini. Biar mati dulu bapaknya baru dia ikut Yesus. Aduh, kan gitu ya. Kadang-kadang begitulah kita, manusia kan gitu ya. Pas waktu Tuhan ngajak, undang, kita beralasan. Nah mirip-mirip mungkin seperti ini. Tuhan tunggu aku setia, nanti kalau saya sudah menikah. Kenapa Tuhan? Karena pasangan saya itulah yang menjadi penolong bagi saya. Untuk saya lebih sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, menjadi murid Yesus. Baik kan? Baik. Tapi Tuhan melihat hati. Tapi dalam perjalanannya kadang-kadang tidak semuanya mulus. Kan begitu ya. Atau alasan-alasan yang lainnya. Tuhan tunggu dulu cair. Dana ini saya akan ini, akan itu. Tapi setelah cair lalu mengalir. Kemana-mana. Tidak sesuai dengan janji iman. Kan gitu ya. Nah banyak hal yang terjadi Bapak Ibu. Jadi inilah alasan dari orang ini. Wah luar biasa. Tapi itulah penafsirannya.
Maka Yesus menjawab begini ya. Biarkanlah orang-orang mati secara rohani menunggu kematian sesama mereka. Nah, jadi Yesus bermaksud itu bukan kematian jasmani tapi kematian rohani. Tetapi kamu, untuk kamu, kata Yesus kepada orang itu, pergilah dan teruslah memberitakan kemana-mana tentang kerajaan Allah. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita renungkan kebenaran ini. Kalau Yesus sudah memanggil, mari kita, ini aku, utuslah aku. Ya, kadang-kadang tidak berbicara secara audible, tapi Tuhan kadang-kadang di dalam kerajaan Allah ini, dalam hal kerohanian ini, di dalam kebenaran ini, kadang-kadang Tuhan berbisik di dalam hati kita untuk melakukan sesuatu hal-hal yang kecil sederhana yang kita lihat langsung. Tolong dia, tergerak hatinya, Tuhan taruh seketika belas kasihan. Jadi ini jangan dulu berbicara muluk-muluk hal kerajaan surga harus pergi ke Papua untuk memberitakan Injil. Enggak. Hal-hal yang kecil menjadi saluran berkat dan sebagainya. Kadang-kadang Tuhan gerakkan hati kita. Nah, kadang-kadang memang kita bisa melupakan. Nah, tapi begini Bapak Ibu, kalau Tuhan gerakkan kita, pasti waktu itu ada pada diri kita. Tuhan jangan dibuat bingung. Nah, saya digerakkan Tuhan, tapi maaf, kok saya waktu itu tidak punya apa-apa. Benar enggak itu ya? Kok Tuhan gerakkan tidak punya apa-apa? Yang Tuhan gerakkan itu pasti ada padamu. Paling-paling kan ditunda, mungkin di rumah itu tunggu sebentar, saya ambil, tak kasihkan. Mungkin. Tapi artinya bukan berarti tidak ada yang Tuhan gerakkan itu di dalam kehidupan kita. Nah, jadi kalau Tuhan berkata, ikutlah aku, ya Tuhan, ini aku. Mari kita sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan. Nah, dalam hal ini kita harus siap memberitakan Injil kerajaan Allah. Karena perintah Yesus, pesan Yesus supaya orang ini pergi memberitakan kerajaan Allah di mana-mana. Ya tentu sekali lagi dalam memberitakan Injil kerajaan Allah itu di segala tempat, dalam segala keadaan. Di komunitas kita di mana kita berada, di setiap kesempatan. Sembari kita pergi, kita beritakan, kita saksikan tentang Tuhan. Injil itu kabar baik. Injil kerajaan, yaitu Yesus yang sudah datang menjadi raja atas bumi ini. Menjadi raja atas segala yang ada. Nah, jadi kita beritakan kabar baik. Kita bersaksi apa yang kita alami dalam kehidupan kita kepada orang lain. Jadi pun kita harus siap untuk menjadi pemberita Injil. Memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang lain. Yang ketiga, prinsip yang ketiga. Di dalam ayat yang ke-61 berkata seperti ini. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau. Nah, yang ketiga ini menawarkan diri ya. Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Ini juga alasan ya. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak ya, sudah ada di ladang ini. Tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Berpamitan tidak salah, karena dalam Alkitab itu Elisa ya, mengikut Elia itu berpamitan dulu dengan keluarganya. Yang penting itu ya, jangan sampai kita dihalangi dalam mengikut Yesus, kita ada yang menghalangi atau yang menahan kita. Itu yang penting. Ya. Nah, jadi di sini Yesus mengingatkan, mengajarkan di dalam terjemahan lain begini. Siapapun tidak layak bagi kerajaan surga kalau ia membiarkan perhatiannya dibelokkan dari pekerjaan yang sudah kurencanakan baginya. Nah, ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai ada yang mau membelokkan rencana kehendak Tuhan ini atas kehidupan kita oleh apapun. Makanya bukan hal pamitan itu yang menjadi masalahnya di sini, tapi jangan sampai ada yang membelokkan kita dari rencana Tuhan.
dari kehendak Tuhan atas kehidupan kita, menyimpangkan kita dari Tuhan, dari iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan sampai ada. Itu yang terpenting. Haleluya. Bapak Ibu, di sini memang menoleh ke belakang itu ada di dalam pengertian yang lain, terus menerus menoleh ke belakang. Jadi tadi makanya kan menoleh ke belakang, tapi ini terus menerus menoleh ke belakang. Dan menoleh ke belakang, bagaimana dia bisa berjalan mau ke sini tapi menoleh ke belakang. Jadi terus menerus menoleh ke belakang, kesandung kan gitu ya. Bisa jatuh begitu ya. Nah, hal ini jangan sampai ada menghalangi kita. Jadi noleh, pamit dulu sebentar, ya mungkin bisa. Tapi terus menoleh, ya lehernya bisa capek ya. Jadi makanya seperti istri Lot itu menoleh ke belakang, apa yang ditolehnya di belakang? Hartanya ya Bu ya, kekayaannya. Itulah yang menghalangi si istri Lot sehingga dia menjadi apa itu? Tiang garam ya. Nah, sekarang mari koreksi diri kita, kira-kira masih ada enggak yang menghalangi kita, mungkin mengikat kaki kita untuk maju melangkah. Ya, mari kita koreksi, mari kita perhatikan. Oh enggak Pak, lancar jaya, tetap semangat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan tentu senang atas semangat, sukacita, gairah kita, antusias kita dalam mengikut Yesus. Amin. Amin, haleluya. Mari kita terus di dalam mengikut Yesus, dalam fokus, dalam tugas dan pelayanan untuk kerajaan Allah. Kalau tadi memberitakan Injil, kalau ini Tuhan kan mempercayakan kepada kita sesuatu. Memberikan kepada kita sesuatu. Apakah berupa tanggung jawab, pelayanan, pekerjaan, tugas. Nah, kita harus fokus mengerjakannya. Ya. Makanya Bapak Ibu, kita ikut Yesus ini apa ya? Tidak lenggang kangkung sebenarnya. Kalau kita sudah menjadi pengikut Kristus, tidak lenggang kangkung. Nah, kalau Tuhan sudah memberikan kepercayaan, tanggung jawab, tugas, nah itu kita kerjakan untuk kerajaan Allah, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi kita mengerjakannya dengan sungguh hati. Karena kadang-kadang memang banyak manusia mengerjakan itu setengah hati, imbalannya berapa, ini dalam konteks kerajaan Allah ya, pelayanan. Bukan karena dalam bisnis atau pekerjaan sekuler. Kalau itu ya bisnis pekerjaan, bukan itu yang kita bahas. Maka sekecil apapun, sebesar apapun tugas tanggung jawab di dalam kerajaan Allah ini, mari kita sungguh-sungguh mengerjakannya. Amin. Amin. Nah, kita sudah semua ikut Yesus. Sekarang sudah dikasih tanggung jawab ini, tugas. Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ada orang memang jemaat tidak mau dikasih tanggung jawab tugas. Padahal dia katanya ikut Yesus. Karena pikirannya tidak mau repot. Kedua, tidak mau tersinggungan dengan sesama pelayan. Takut kesinggung nanti. Bersinggungan sorry. Takut bersinggungan dengan sesama pelayan. Lebih parah lagi, takut. Karena kalau sudah melayani gitu, itu kan berkorban. Iya dong. Korban waktu, korban tenaga, korban uang. Yang lebih parah itu dan lebih susah itu korban perasaan, jaga hati itu. Itu yang paling berat. Korban waktu, tenaga, uang lebih berat lagi. Nah, korban perasaan ini lebih berat lagi. Tapi Bapak Ibu jangan terlalu pusing memikirkan hal itu. Itu nanti akan berjalannya waktu, akan terjadi memang proses. Semakin kita dipertajam, semakin dewasa di dalam Tuhan. Jangan takut gara-gara itu gitu loh maksudnya. Melayani ambil bagian jangan. Ya, namanya pun ikut Yesus tidak mau berkorban, ya enggak mungkin kan. Dan pengorbanan kita itu tidak akan melebihi dari nafas dan tenaga kita atau uang kita apapun di dalam diri kita. Tidak akan lebih dari itu. Percayakah bahwa semua dalam kehidupan kita adalah dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan? 100% ini semua miliknya Tuhan? Iya, kalau iya mari kita
ikhlas, berkorban karena kita adalah pengikut Yesus. Ya, mari kita lebih sungguh-sungguh fokus, sungguh-sungguh melakukannya dalam tugas pelayan kita seperti kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dalam mengikut Yesus ada yang harus kita tanggalkan, yang kita tinggalkan. Makanya tadi saya sampaikan kita ikut Yesus tidak leha-lehe. Kalau kita ikut Yesus ada yang harus kita tanggalkan, tinggalkan. Dan sekaligus kita ikut Yesus ada yang harus kita bawa, yang harus kita pikul. Nah, makanya tadi orang-orang yang beralasan itu tidak mau ini yang kedua. Bahkan tidak mau yang pertama juga. Yang pertama dan yang kedua ini wajib bagi pengikut Yesus. Ada yang harus ditanggalkan, ditinggalkan, dan ada yang harus dibawa, dipikul sebagai pengikut Kristus. Lalu pertanyaannya begini, apa yang harus kita tanggalkan, tinggalkan? Begini, waktu Yesus memanggil murid-murid, ya ini di dalam Matius 4, saya bacakan aja ya. Matius 4 ayat 18, begini. Ketika Yesus sedang berjalan di tepi danau Galilea, dia melihat dua orang nelayan, yaitu Petrus yang juga disebut Simon dan Andreas adiknya. Mereka sedang menjala ikan di danau. Ayat 19, Yesus berkata kepada mereka kepada murid-murid, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya, perhatikan, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Jadi meninggalkan, ada yang harus ditinggalkan, tanggalkan. Kalau dalam cerita ini jalan mereka, perhatikan dulu sebentar, belum begitu kebenarannya, maksudnya penafsirannya. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Kacau. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Ya. Jadi mereka ini meninggalkan jalannya dan perahu lalu mengikut Yesus. Itu simpan dulu. Nah, ketika Yesus memanggil seorang dari pemungut cukai, Lewi pemungut cukai, begini ceritanya juga ini, si Lewi pemungut cukai. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi, Lukas 5:27. Sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Kalau ikut Yesus harus ada yang kita tinggalkan, tanggalkan. Nah, kalau Lewi dan meninggalkan segala sesuatu. Saya juga merenungkan ayat ini. Dia tinggalkan sesuatu, segala sesuatu. Hanya diri ini, tinggalkan segala sesuatu. Bapak Ibu, saya mau ajak kita juga untuk melihat. Ini atas pertanyaan Petrus lagi. Ini buka Matius 19. Ini lebih tegas lagi ya, Matius 19. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, Matius 19 ayat 27. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Gitu? Kata Petrus ini kepada Yesus, Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Wih, luar biasa ya. Jadi apakah yang kami peroleh? Wah. Apa yang akan kami peroleh? Semuanya sudah kami tinggalkan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, meninggalkan saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, meninggalkan bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya,
akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Memang kita berpikir untuk ayat ini, kok meninggalkan rumah? Masa kita mau ke apa? Ke gunung sana? Kok ditinggalkan saudara yang laki-laki dan perempuan? Apalagi juga bapak ibunya kok ditinggalkan? Gitu ya. Ladangnya juga jadi tidak bekerja gitu ya, ditinggalkan pekerjaannya kan gitu ya. Nah, ini perlu memang perenungan dan penafsiran. Tapi ada yang harus kita tinggalkan bapak ibu, tanggalkan. Ya. Nah, di sini maksudnya adalah begini bapak ibu ya. Saya ini kembali penafsirannya. Menanggalkan jerat-jerat di dalam kekayaan dan hubungan keluarga yang menghambat kita, merintangi kita mengikut Kristus. Harta dan keluarga tidak menghalangi kita untuk mengikut Kristus. Jadi pertanyaannya begini bapak ibunya. Apakah ada di rumah kita yang menghalangi kita untuk ikut Yesus? Kita harus tinggalkan itu. Bukan kita pindah dari rumah yang ada sekarang. Atau kita punya orang tua, kita punya keluarga, kita tinggalkan itu. Aku mau hidup sendiri bersama dengan Tuhan. Bukan itu. Tetapi apakah ada jerat-jerat dalam kekayaan harta benda kita? Atau adakah jerat-jerat dalam hubungan keluarga kita yang membuat kita tidak bisa maju, tidak membuat kita untuk mengikut Kristus? Itu yang harus kita tinggalkan Bapak Ibu. Memang untuk ayat ini ada orang yang memang mengalaminya secara letterlet, secara hurufiah. Tetapi kembali Tuhan berkati kehidupannya. Saya kalau tidak salah dua tiga melihat kesaksian seseorang karena mengikut Yesus memang dia diusir. Benar-benar dia meninggalkan semuanya. Dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan suaminya, dia tinggalkan anaknya. Dia memang diusir. Ini benar-benar karena Kristus, karena nama Yesus dia tinggalkan semuanya. Ada orang memang yang mengalami seperti itu. Nah, kita kan sudah mengikut Yesus. Untuk orang pertama kali karena nama Yesus, karena mengikut Yesus dia harus tinggalkan, memang harus berani korban. Tapi Tuhan akan kembalikan 100 kali lipat kata firman Tuhan. Kembaliannya bukan menjadi istri baru, suami baru, otomatis tidak. Tapi ada cara Tuhan untuk mengembalikan nanti semua dalam hubungan keluarganya yang dia diusir, dengan kekayaan yang mungkin dia tinggalkan karena dianggap tidak lagi sebagai ahli waris anaknya. Tapi itulah pengorbanan yang dialami dalam mengikut Yesus. Nah, untuk kita Bapak Ibu mungkin tidak separah itu. Tetapi memang di dalam hubungan keluarga, di dalam harta benda yang Tuhan berikan, percayakan kepada kita, jangan itu menjadi cerat buat kita untuk mengikut Kristus. Jangan menjadi cerat. Ya. Memang kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya kata firman Tuhan. Amin. Kalau dia lebih sayang kepada suami, istrinya, anak-anaknya lebih daripada aku, dia tidak layak bagiku kata Tuhan toh. Nah, Bapak Ibu, mari kita ikut Yesus dengan langkah kita maju ke depan. Harta kita, apa yang Tuhan berikan, jangan itu menjadi cerat. Jangan itu menjadi cerat. Kira-kira Bapak Ibu bisa memahami ini, karena ini penafsirannya sedikit ya. Jadi mari kita perhatikan. Jangan sampai keluarga kita menghalangi kita ikut Yesus. Nah, jangan sampai harta benda kita, ladang kita, keuangan kita, apalagi deposito kita, apapun, jangan sampai itu menghalangi kita. Jerat-jerat apa yang ada di dalamnya, harus itu ditinggalkan, dibuang. Jangan sampai kita ditipu. Hal-hal itu dipakai oleh iblis untuk menjerat kita. Jangan tertipu, jangan mau ditipu. Perhatikan, harus bijak dan berkata tegas. Tidak, saya mau ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Saya tetap melayani, semua bisa diatur. Penulis Ibrani berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Pun juga dosa memang yang menjadi jerat. Tapi hal-hal yang tadi itu pun jangan itu menjadi jerat. Membebani langkah kita sehingga kita tidak bisa melangkah. Membebani, menindih diri kita sehingga kita tidak bisa bangun. Tapi mari kita tinggalkan itu semuanya. Amin. Yang kedua, ada yang harus kita bawa, pikul.
Nah, ini setiap kita pengikut Kristus harus siap, mau. Apa itu? Pikul salib. Dan Yesus juga bicara pikul kuk. Nah, di sini orang tidak mau. Sehingga ketika Tuhan berikan kuk, bebanku pun ringan, kata Tuhan Yesus, tapi dia tidak mau. Mengelak, menghindari di sini. Tidak mau repot tadi itu. Ya, tidak mau bersinggungan. Tidak mau berkorban lebih. Yang penting saya sejahtera, berjemaat, ya saya kasih persembahan. Tidak lebih dari itu, sudah. Memikul kuk, artinya kita harus bisa menerima penghambaan. Memikul beban yang Tuhan percayakan. Baik beban rohani, beban pelayanan, beban tanggung jawab untuk kerajaan Allah. Kita harus mau. Karena Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Beban pelayanan, tanggung jawab kita harus mau. Berat, kecil, seberapa yang dipercayakan, Tuhan tahu kekuatan kita. Mari kita jalani, kita terima. Amin. Haleluya. Jadi tidak ada lagi pengikut Kristus lenggang kangkung. Ya. Jadi tinggalkan yang memberati, pikul kuk, bahkan pikul salib, ya, seperti yang tadi, siap menderita, ya. Pikul salib. Salibku berat, Pak. Berapa meter? Berapa kilo? Sudah ditimbang belum? Tidak bisa ditimbang, Pak. Enggak ada timbangan yang cukup. Tidak ada meteran yang cukup untuk mengukur salib saya ini, Pak. Ya? Oke, berarti Pak, Tuhan Yesus yang tahu, Pak. Gitu ya. Artinya Bapak Ibu, jangan undur, jangan surut, jangan putus asa. Tapi mari kita tetap, nanti Tuhan yang tolong kita untuk mikul salib ini. Ya. Tuhan bantu kita, mampukan kita untuk memikul kuk ini. Ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jangan lemparkan kuk yang Tuhan percayakan. Aku tidak mau ini Tuhan. Tidak. Lebih baik ketika Tuhan menawarkan, memberikan. Mungkin lewat seseorang. Tidak apa-apa, direnungkan dulu, dipikirkan. Bukan melempar, membuang, menolak. Tidak. Ya Pak, tapi tidak semua saya bisa ini Pak. Separuh ya Pak. Bagian ini aja. Tapi sudah ada kuk. Jangan lenggang kangkung ikut Tuhan. Ya, jangan lenggang kangkung. Satu pun tidak ada beban rohani, pelayanan, tanggung jawab. Tidak. Ambil bagian. Mau menerimanya. Amin. Haleluya. Lalu yang ketiga ini tentu ada upah yang kita terima dalam mengikut Kristus. Upah 100 kali lipat. Dan memperoleh hidup yang kekal. Itu yang kita terima dari Tuhan Yesus. Siap? Upahnya mau? Mau, tentu ya. Kita juga mau apa itu? Kerja. Mau juga pikul salib dan pikul kuk, ya. Bahkan hal-hal yang membebani harus kita tinggalkan. Yang terakhir secara cepat. Jadi kalau kita ikut Yesus harus ada yang berubah dalam hidup kita. 10 tahun ikut Yesus tidak berubah-ubah, kan gitu ya. Tidak ada perubahan dalam hidupnya. Jadi dampak dari komitmen mengikut Yesus, hidup kita harus berubah. Gaya hidup duniawi menjadi ilahi. Hati yang keras menjadi lembut. Pikiran yang jahat kotor menjadi murni. Motivasi yang salah menjadi benar. Kerohanian kita harus bertumbuh dan semakin dewasa. Hidup kita harus menghasilkan buah. Ini sudah kalimat-kalimat yang tidak asing bagi kita. Lalu yang terakhir, pengiringan kita harus sampai di finish. Setia sampai akhir. Haleluya. Amin. Setia sampai akhir. Harus sampai di finish. Jangan sampai berhenti tengah jalan ya. Ikut Yesus harus sampai di finish. Finishnya di mana? Kita sudah tahu di surga. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita datang kepada Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku.
katakan